A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ila haril musawwina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi kiram ila siril anbiya wal awliya wa ila harati ustazina wa ustazina wa siddiqin sunna musyirin kiram fi jami'in adul ulama wa musyirin kiram fi tariqatil mutabbara wa sunna musyirin kiram fi tariqatil aksyabaniyyatil aliyah وإلى هذه أستاذنا وأستاذ أستاذنا وصديقنا سيدنا مربي رهينا والمنتهى وخلفاته ومولانا شيخ سيد محمد هشام قباني كتب المتسارف مدد الحق بجد الله المقدي سمير الحق زين العابدين خليفة المهدي والرسول والسلام والمنتهى وخلفاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagian kedua, iman kepada malaikat. Dalam Quran surat Saba surah ke-34 ayat ke-40, dan ingatlah pada hari yang waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Dan dalam Quran surat 43, yaitu surat Al-Zukhruf ayat ke-53, mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Dikatakan bahwa kata angel datang dari bahasa Latin angelus, yang dipinjam dari bahasa Yunani angelos, atau secara literally berarti kurir. Dalam bahasa Arab, kata itu adalah malak, atau jamaknya malaikat. Akar kata Arab alaka, yang artinya menyampaikan pesan, menegaskan hubungan etimologis malaikat dengan fungsi sebagai pesuruh Allah dalam bahasa Semitis. Eksistensi malaikat adalah satu pilar penting kepercayaan dalam tradisi yang paling religius, dan ini juga suatu kasus dalam Islam. Allah menyebut malaikat dalam Al-Quranul Karim di lebih dari 90 tempat yang berbeda. Mereka juga mengambil tempat penting dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan banyak catatan wali Allah dan para lelaki dan para perempuan soleh-solehah di masa lalu dan di masa saat ini. Halaman berikut ini adalah kurasi atau seleksi yang amat ringkas tentang sejumlah catatan dan penjelasan yang sampai kepada kita dari 3 sumber-sumber tersebut. Al-Quranul Karim berkata, Nabi Muhammad SAW telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari nabi-nabinya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Dalam Quran surat Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-285. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang untuk percaya pada malaikatnya sebagai satu kewajiban yang paralel dengan iman kepadanya, iman kepada kitabnya, dan iman kepada nabinya.
malaikat dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa, surah keempat, ayat ke-166, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebatang pohon di surga ketujuh, yang setiap lembar daunnya membuat satu huruf dalam Al-Quran. Setiap lembar daun adalah pahatan singgasana dari batu berharga, dan setiap huruf diwakilkan oleh satu malaikat yang duduk di singgasana itu. Setiap malaikat adalah kunci untuk satu lautan pengetahuan abadi yang berbeda, yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Dalam setiap lautan tersebut ada sebuah jagat yang sempurna dengan makhluknya yang unik. Penyelam ke dalam lautan ini adalah malaikat utama Sayyidina Jibril alaihi salam. Adalah ia yang membawakan kepada Nabi Muhammad SAW mutiara dari lautan tersebut. Ketika ia muncul di depan baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata 3 kali, Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Terhadap perintah ini, setiap kali Nabi Muhammad SAW menjawab, apa yang harus kubaca? Dan Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surat Al-A'la, Quran surah ke-96, ayat 1 hingga ayat ke-5. Waktu itu, malaikat utama Sayyidina Jibril alaihissalam membawakan Nabi Muhammad SAW 2 lembar pakaian hijau dari surga. Salah satunya dihiasi dengan berbagai macam batu berharga dari bumi, dan yang lainnya dengan unsur-unsur berharga dari surga. Dia membuka pakaian pertama dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk duduk di atasnya. Dia memberikan Nabi Muhammad SAW yang kedua dan memintanya untuk membukanya. Ketika dia membukanya, dia menerima Al-Quran dengan kata-kata cahaya. Dan rahasia 3 pohon di surga ketujuh itu tersingkap padanya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membaca Al-Quranul Karim dengan ketulusan dan kesalehan akan mampu untuk memasuki lautan pengetahuan dan cahaya ini. Nabi Muhammad SAW melihat sebuah lembaran terbuat dari mutiara langka di bawah singgasana Allah SWT dan lembaran lain dari zamrud. Di atas yang pertama adalah surah yang pertama, yakni surah Al-Fatihah yang berisi 7 ayat. Dan di atas yang kedua adalah seluruh isi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bertanya pada malaikat Jibril, apa ganjaran bagi orang yang membaca surah pembuka tersebut, surah Al-Fatihah? Jibril menjawab, 7 pintu neraka akan ditutup baginya dan 7 pintu surga akan dibuka baginya. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, apa ganjaran bagi orang yang membaca seluruh Al-Quran? Sayyidina Jibril menjawab, untuk setiap huruf yang ia baca, Allah akan menciptakan satu malaikat yang akan menanam sebatang pohon untuknya di surga. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat 3 cahaya memancar ke 3 arah. Dan Nabi Muhammad pun bertanya, apakah itu?
Malaikat Jibril menjawab, salah satunya adalah cahaya dari ayat kursi. Dalam Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-255. Dan cahaya kedua adalah surah Yasin sallallahu alaihi wasallam, surah ke-36. Dan yang ketiga adalah cahaya dari surah Ahad atau surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Nabi Muhammad SAW pun kemudian bertanya, apa ganjaran bagi mereka yang membaca ayat kursi? Malaikat Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah sifatku, dan siapapun yang membaca ayat kursi akan melihatku di hari kiamat tanpa selubung. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apa ganjarannya bagi orang yang membaca surah Yasin SAW? Jawaban yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berisi 80 ayat, dan siapapun yang membacanya akan menerima 80 rahmat. 20 malaikat akan membawakannya 20 rahmat pada kehidupannya. 20 malaikat lagi akan membawakan rahmat pada kematiannya. 20-nya lagi 20 rahmat pada kuburnya, dan 20 yang lain 20 rahmat di hari kiamat. Nabi Muhammad bertanya, apa ganjaran bagi mereka yang membaca surat Ahad atau surat Al-Ikhlas? Jawaban pun datang. Para malaikat akan memberikannya minuman dari 4 sungai yang amat nikmat yang disebut dalam Al-Quran. Sungai air kristal murni, sungai susu, sungai anggur, dan sungai madu. Malaikat dalam kitab Taurat. Dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-248, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan kekuatan malaikat yang ajaib dan kemampuan terbaik mereka untuk bertindak di atas alam fisik. Mereka membawa tabut perjanjian sebelum tentara Saul dan warisan yang ditinggalkan keluarga Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Para malaikat membawa tabut perjanjian itu karena itu sangatlah penting bagi kemanusiaan. Ia berisi kitab yang amat bagus, kitab Taurat, dalam bentuk aslinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk menulis Taurat, dia berkata, "Hai Musa, kau harus menuliskannya di atas lempengan emas." Ketika Musa alaihissalam bertanya di mana ia bisa menemukan logam semacam itu, Allah mengirimkan kepadanya malaikat Jibril dan 99 malaikat lainnya. Setiap mereka mewakili satu sifat Allah dan mereka mengajarkan Musa 124.000 kata. Lewat setiap kata, Musa alaihissalam terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di setiap tingkat, Musa alaihissalam melihat cahaya datang padanya dari hadirat ilahiyah dan menyelimutinya, sehingga ia mencapai keadaan suci sama seperti air kristal yang tembus cahaya. Ini menyebabkan setiap orang yang mengamati Nabi Musa alaihissalam tidak melihat apapun kecuali cahaya. Pada saat itu, malaikat Jibril memerintahkan 99 malaikat untuk menghiasi Musa dengan sifat dan kekuatan yang mereka bawa masing-masing. Nabi Musa alaihissalam memakai sebuah selubung untuk menutupi cahaya benderang yang memancar darinya dan menyebabkan yang lain pingsan jika mereka menatapnya. Lalu malaikat Jibril menyiramkan hati Nabi Musa alaihissalam pengetahuan surgawi yang berarti dikirimkan ke dalam lempengan-lempengan. Dia mengajarkan Nabi Musa tentang kimia emas. Nabi Musa sebaliknya mengajarkan sepertiga kimia itu pada saudara perempuannya. Dan
Nabi Yosua sepertiga, dan Nabi Harun sepertiga terakhir. Lalu dia menuliskan kitab Taurat di atas emas yang dia buat sendiri. Selama waktu itu, para malaikat berdiri di sampingnya dan mengajarkannya bagaimana menulis dan menghiasi kitab surgawi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat bersayap 4 dan memerintahkannya untuk tetap menemani Nabi Musa alaihissalam dan menjadi pelindung tabut itu. Catatan, dalam mushaf yang umum digunakan di Indonesia tertulis 83 ayat. Catatan penerjemah.